laksanakan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya akan mulai sharing PowerPoint saya. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Apakah sudah? Ampun, Pak Adi. Sudah ya, baik. Oke, baik. Terima kasih. Kita mulai. Kita akan membahas tiga aspek. Yang pertama tentang IGD, yang kedua tentang ICU, yang ketiga tentang operating theater. Baik, yang pertama IGD dulu. Jadi pengantarnya adalah bahwa eh, kita akan mulai dari pengantarnya, terus alurnya bagaimana, lalu sesudah itu kita akan mulai dengan hubungan fungsional, terus kebutuhan ruang, dan terakhir kita lihat contoh-contoh kasus. Jadi pada dasarnya IGD itu fungsinya untuk menerima, menstabilisasi, dan memanage pasien dengan sebetulnya variasinya macam-macam. Karena ada yang urgent dan ada yang non-urgent gitu. Ada juga yang sebetulnya eh, apa gawat darurat palsu gitu. Tapi kemudian kita juga berharap bahwa kalau ada korban bencana massal juga bisa ditangani di IGD. Contohnya seperti di RSUD Cengkareng, itu mereka sudah punya selasar-selasar yang Ngabul. kalau terjadi kecelakaan pesawat, selasar-selasar itu akan dipakai untuk bed-bed bagi para korban kecelakaan pesawat. Karena kalau satu pesawat kan 100 berapa? 160 ya mungkin ya. Terus kalau pesawat besar bisa lebih banyak lagi. Untuk bencana massal juga contoh-contoh yang lain juga banyak terjadi di sekitar kita, seperti pada waktu Jogja gempa beberapa waktu yang lalu, eh, kami sempat keliling ke beberapa rumah sakit. Antara lain yang menarik adalah kami juga mengetuk pintunya rumah sakit Mata Dokter Yap, sehingga mereka terus membuat area di depannya sebagai area untuk emergency yang dalam tanda petik pakai tenda-tenda dan kemudian secara darurat begitu bisa dimanfaatkan. Nah, di sini nanti kita akan bicara juga tentang triase itu apa, resusitasi, terus observasi itu bagaimana. Alurnya pada dasarnya pasien akan masuk lewat triase atau lewat area dekontaminasi. Kalau misalnya kita di daerah industri, terus pasien itu terkena eh, zat kimia, maka harus lewat dekontaminasi dulu, diguyur air dan sebagainya, lalu habis itu baru masuk ke area triase. Triase harus bisa terlihat dari nurse station dari dalam. Nah, dari triase baru kemudian ada beberapa tindakan. Satu, mungkin dia harus ke resusitasi. Kemudian dari situ bisa ke observasi. Kedua, bisa ke ruang tindakan bedah. Habis itu ke observasi. Ketiga, bisa ke area tindakan infeksius. Sehingga kita punya area di samping yang nanti untuk infeksius. Yang tidak ada hubungannya dengan IGD yang non-infeksius. Lalu kemudian kemungkinan yang lain bisa kembali ke klinik atau mungkin kalau dia ternyata IGD-nya tidak gawat daruratnya tidak benar-benar, maka kita bisa memiliki satu area di IGD yang untuk klinik 24 jam di sana. Nah, dari sana kemudian bisa pulang dan sebagainya atau kalau ternyata meninggal berarti ke area untuk jenazah. Nah, ini diagram yang mungkin sedikit lebih kompleks gitu. Jadi secara internasional mereka memberikan hal seperti ini. Jadi ada infectious caution, ada yang no infectious caution, ada yang contamination caution dan sebagainya. Lalu ada sendiri yang khusus untuk misalnya maternity. Nanti kemudian dibawa ke arah area maternal. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh antara kalau dia 5 sampai 10 treatment species, kemudian kalau dia areanya 11 sampai 30
treatment spaces kalau dia areanya 31 sampai 100 treatment spaces. Tapi ada sesuatu yang kita lihat secara pasti adalah bahwa kalau saya membuat biasanya area untuk nurse selalu berada di tengah dan dia harus bisa mengawasi semua bagian dari IGD tersebut gitu. Eh, Memang kalau sudah sampai 100 ada bagian yang nanti perlu ada area khusus untuk staff, area khusus untuk staff dan sebagainya yang sendiri-sendiri. Eh, yang sampai cukup banyak seperti ini terjadi misalnya di Cina ada beberapa rumah sakit yang sangat besar. Kemudian di Amerika Serikat sendiri nanti kita lihat di Mayo Clinic bagaimana kira-kira penanganan seperti itu. Jadi pada dasarnya kita menerima pasien, lalu habis itu ada area untuk tindakan, ada area untuk observasi, ada area untuk penunjang, yang kebetulan nurse station itu kalau bisa berada di tengah. Ini persyaratan-persyaratannya, sehingga kita tahu bahwa secara umum suhu yang diharapkan adalah di sekitar ini, jadi sekitar 24 derajat atau 22 sampai 24 derajat gitu. Sementara pencahayaan antara 200 sampai 300 lux, kemudian ventilasi kira-kira pada dasarnya ini, lalu kemudian ada aliran udara dan sebagainya. Kemudian ini area triase. Jadi pada tahap pertama di area itu ditentukan sebetulnya apa yang apa perlu dilakukan dan sebagainya. Jadi ada yang secara visual, ada yang triase medik. Triase visual bisa di hall luar, sementara triase medik bisa di hall dalam. Jadi di hall luar itu dengan ada petugas yang sudah mendapatkan pelatihan khusus sehingga dia tidak akan menambah luka atau apa pada pasien, dia bisa kemudian melakukan ini. Kemudian pintu masuk itu selalu dengan swing membuka ke arah dalam. Ini yang berbeda dengan pintu-pintu yang lain. Karena pintu pada bangunan umum biasanya selalu yang penting dia membuka keluar. Apa tujuannya membuka keluar? Kalau ada emergency, kalau ada gempa, ada kebakaran, orang bisa dengan mudah keluar dengan segera. Tapi kalau ini beda lagi, dari luar harus bisa langsung ke dalam. Nah, itu perbedaannya. Dengan lebar bukaan kira-kira 160 cm, pintunya harus tahan benturan karena akan sering terbentur-bentur. Nah, nurse station ini ada apa standarnya kalau dari Australia kira-kira semacam ini. Jadi kita bisa melihat ada yang area yang tinggi, ada area yang rendah. Yang ini dipakai untuk apa difabel. Tapi kalau saya pada dasarnya saya sekarang lebih suka area-area ini itu saya taruh di bawah ini semua. Sehingga dari sana ke sini itu pada dasarnya nanti semuanya rendah seperti ini. Sehingga visualnya bisa melihat kira 360 derajat ke mana-mana. Kemudian ada area untuk ruang simpan berangkar. Ini yang ada di Mayo Clinic misalnya, saya tunjukkan ini. Jadi ada untuk berangkar, ada untuk kursi roda dan sebagainya. Dan kalau di sana biasanya kursi roda selalu ada ini supaya selalu terlihat dan selalu jelas bahwa ini adalah pasien dengan kursi roda. Lalu ada area ruang tunggu, gambarnya maaf ini kurang sesuai, tapi sebetulnya ruang tunggunya pada dasarnya cukup 1 sampai 1,5 meter persegi per orang, sehingga yang paling penting dia juga dilengkapi toilet umum, terus area untuk membersihkan tangan, dan tidak mengganggu sirkulasi gawat daruratnya. Eh, Memang sebaiknya keluarga ada ruang ini supaya mereka tidak semuanya terus masuk ke dalam dan sebagainya. Ini area dikontaminasi, jadi trolinya nanti kemudian akan masuk ke sini, jadi masuk dari sana ke sini, lalu kemudian ada body wash, kemudian ada berbagai hal yang bisa ini. Saya melihat juga di Mayo Clinic. Di Mayo Clinic itu di luar itu ada juga dekontaminasi yang untuk kendaraannya. Jadi selain untuk pasien yang masuk,
juga untuk kendaraan itu juga ada eh, dekontaminasinya. Yang tentu saja bukan ini seperti yang di dalam, tapi sekedar di apa disemprot itu dengan air untuk kendaraannya. Kemudian area resusitasi. Nah, ini area yang paling penting sebetulnya. Dan kita di sini jarang yang memiliki dengan luasan yang cukup gitu. Sebetulnya menurut Permenkes yang di ini sudah ditetapkan paling tidak 9 meter persegi. Jadi 3 kali 3 gitu kira-kira. Kenapa 3 kali 3? Karena pada dasarnya kita membutuhkan banyak sekali hal di kanan kirinya untuk obat, untuk macam-macam gitu. Dan kemudian kita perlu ada bed, dan kemudian kalau perlu memang harus ada hal-hal seperti ini gitu, sehingga dia betul-betul bisa berfungsi untuk memberi pertolongan pertama, pertolongan yang gawat darurat dan sebagainya. Kemudian ada ruang tindakan, tentu saja. Ruang tindakan itu juga kira-kira 9 meter persegi. Tapi kalau secara internasional, mereka mintanya, oh sorry, antara 20 sampai 25 meter persegi. Jadi cukup cukup besar gitu. Kalau yang mereka minta. Sebentar, maaf, maaf. Oke. Eh, aduh, salah. Bentar. Kuliah 03. Ya, ya. Kalau secara internasional, termasuk area resusitasi ini juga dibutuhkan lebih besar. Duh, kok gini lagi? Sorry. Pennya kelihatannya ya. Saya. Hmm, hmm. Ya, jadi kalau di secara internasional, di Australia atau yang lain, itu sebenarnya diminta 25 meter persegi, 5 kali 5. Yang kami lihat di Mayo Clinic juga cukup besar memang kebetulan. Tapi kalau kita ya biasanya cuma 9 meter persegi itu, tapi kan standar minimum ya. Jadi tentu saja kalau untuk rumah sakit yang lebih besar mungkin bisa diusahakan lebih besar lagi. Demikian juga untuk ruang tindakan, itu juga secara internasional sebetulnya standarnya lebih besar dari itu. Untuk ruang observasi, kita nggak terlalu banyak berbeda dengan standar internasional maupun dari Australia. Jadi kita kira-kira sekitar 8 meter persegi gitu. Yang terbaru seingat saya malah kalau dia pakai kaca itu 3 kali 4 kalau nggak salah. Jadi 12 meter persegi. Kalau tidak pakai kaca memang masih 8 meter persegi. Kalau dengan tirai pembatas. Dan bahan bangunan yang dipakai memang nggak boleh dengan lubang-lubang dan sebagainya seperti itu. Lalu kemudian perlu dipisahkan antara yang akut dengan yang non akut gitu kalau permintaan kita di dalam negeri. Lalu ada area untuk gaduh gelisah, di mana di situ akan ada apa area yang kemudian harapannya bahwa tidak ada barang yang bisa melukai gitu, tidak ada barang yang bisa membahayakan baik dari pasien maupun untuk petugas. Kita malah memiliki area ini standarnya cukup besar, 16 meter persegi. Padahal kalau secara internasional cuma 14 meter persegi. Terus untuk apa klinik umum
Itu yang biasanya untuk asesmen umum gitu, itu ada ini. Kalau saya itu sering juga ke IGD dulu pada waktu saya asma masih sering kumat. Terus biasanya dilakukan apa, di nebulizer itu biasanya juga di ruang GP klinik sini. Lalu ada area untuk mental health, untuk consult room gitu. Nah, ini biasanya juga apa dimanfaatkan untuk melihat pasien yang kekerasan dalam rumah tangga. Karena areanya akan private gitu dan kemudian tertutup sehingga bisa dilakukan apa pemeriksaan dan sebagainya yang lebih lebih nyaman. Nah, ini adalah contoh bagaimana ruang isolasi itu terpisah dari yang umum. Jadi kita lihat yang di atas itu adalah area yang untuk non-isolasi, yang di bawah adalah area yang untuk isolasi. Kalau ada area isolasi, dia biasanya akan ada anteroom dulu di depannya. Jadi ini anteroom, ini juga anteroom. Dan kemudian ini baru roomnya, ini baru roomnya. Terus dari room itu dia punya kamar mandi, room yang ini punya kamar mandi di sini. Jadi akan begini gitu kan. Ini juga akan begini dan ke sana gitu. Nah, ini kira-kira apa untuk infeksius gitu. Yang kemudian area infeksius ini tidak akan berhubungan dengan area yang untuk umum. Nah, ini yang untuk transit jenazah dapat dibatasi dengan tirai, jadi nggak harus juga dengan dinding gitu, nggak harus gitu. Terus ruangannya terletak dekat akses pintu keluar, supaya untuk mengeluarkan juga lebih mudah. Terus biasanya ada area untuk dengan cold storage dan sebagainya. Pertanyaannya adalah pasti kalau rumah sakit kita kecil atau kalau rumah sakit kita budgetnya belum sampai ke sini dan sebagainya. Memang banyak hal dari ini kan standar yang kita tunjukkan untuk rumah sakit yang ya paripurna lah begitu. Tapi rumah sakit kita kebanyakan tentu saja belum sampai ke situ. Nah, area untuk pneumatic tube juga penting di sana. Karena nanti perlu ada pneumatic tube yang kemudian diluncurkan dari sana yang mungkin membawa sampel darah dari si pasien dan mungkin juga membawa beberapa hal yang obat dan sebagainya dari farmasi menuju ke sini. Lalu kemudian ada B untuk resusitasi. Kalau B ini adalah satu apa ya relung gitu di area resusitasi atau dekatnya area resusitasi untuk menyimpan resuscitation trolley. Jadi trolley yang dipakai untuk resusitasi dan juga mungkin kadang-kadang obat-obatan kalau di Mayo Clinic juga diletakkan di situ. Nah, ini contoh yang dari Mayo Clinic. Jadi kebetulan area tindakannya itu ada di atas. Kita lihat ini area yang untuk IGD, yang apa untuk pasien-pasien ada di sini, sini, sini. Yang di tengah ini adalah nurse station. Mereka bisa mengawasi ke semua area gitu. Di sini juga diawasi dari sana dan seterusnya. Lalu di sebelahnya itu ada area untuk bekerja dokter. Yang di sini para dokter itu termasuk mereka meneliti dan sebagainya. Dan ada juga area ruang tunggu yang ada di sini. Jadi pada dasarnya ketiga hal itu ada, cuma Mayo Clinic kan ya seperti saya cerita minggu yang lalu, mereka akan selalu memiliki area kerja yang cukup besar gitu. Karena apa? Karena mereka juga apa memberikan penelitian, memberikan hal-hal yang penting untuk mereka dan sebagainya. Oke. Nah, ini beberapa hal yang ada di situ. Jadi ada akses kalau dari ambulans kemana, kalau walk-in patient itu kemana. Demikian juga ruang tunggu dan sebagainya di mana. Kemudian mitra kerja untuk dokter itu ada di mana gitu. Sehingga ada ininya masing-masing. Lalu di masing-masing bagian pasti ada dedicated radiology, lalu kemudian ada ambulance entrance gitu. Kalau walk-in yang dari depan ini, kalau nggak salah, ya. Terus kemudian, oh sorry dari sini, lalu kemudian ada toilet dan sebagainya.
Kadang-kadang ada area short stay unit gitu. Nah, ini yang sering saya bicarakan. Jadi begini, kadang-kadang banyak IGD di berbagai rumah sakit kita, direkturnya bilang IGD kita penuh gitu. Eh, udah 20 tapi kok penuh ya gitu. Lalu saya jalan ke sana. Terus saya lihat misalnya yang tiga ternyata sudah bisa selesai tindakan di IGD sudah selesai, tapi misalnya menunggu apa administrasi. Yang tiga lagi ternyata menunggu administrasi untuk bisa dirawat inap gitu. Nah, itu sebetulnya bisa mundur ke satu ruangan lagi. Ruangan itu yang biasanya short stay unit yang bisa sekaligus juga untuk ini untuk apa? Unit yang one day service gitu. Jadi kalau kita ada kegiatan medik, ada tindakan medik yang hanya sebentar, misalnya kita melakukan operasi kutil atau mungkin melakukan apa gitu, mungkin apa, mem- bukan memplester ya, pokoknya pasien luka, lalu kemudian kita bantu dengan menjahit, menutup luka itu dan sebagainya. Nah, itu bisa di area ini sesudah dia dari IGD. Sehingga apa efeknya? IGD kita tidak lagi penuh. IGD kita tidak harus terlalu besar. Karena orang yang ada di IGD itu harus memiliki certification yang berbeda dengan orang di area lain. Nah, karena itu kita perlu juga punya ini. Berikutnya, ini yang terjadi di Mayo Clinic, itu tiap 2 ruang diawasi satu satellite nurse station gitu. Yang saya tunjukkan kemarin, jadi ini nurse stationnya, lalu kemudian ini ada ruang gitu. Bahkan satu ruang ini bisa untuk 2 bed gitu kalau di mereka. Kalau pas sedang diperlukan seperti itu. Nah, ini beberapa contoh itu nanti kita tunjukkan juga fotonya. Tapi nurse station di tengah tetap ada. Meskipun di tengah ada, tapi kemudian di area itu ada satellite nurse station. Nah, ini yang saya maksud dengan satellite nurse station. Sementara ini yang untuk satu, ini yang untuk dua. Di sebelah kanan ada lagi satu dan dua gitu. Kemudian di area ini yang dokter atau nurse juga bisa menulis sesuatu di sini sesuai dengan kondisi beliau yang ada di sana. Cuma kalau di sana toilet cukup banyak gitu kebetulan. Untuk pasien gitu cukup banyak dan untuk dokter ada sendiri. Ini beberapa hal yang ada di IGD kalau yang di Mayo Clinic. Jadi mereka punya apa rak yang isinya obat-obat gitu, itu mereka punya seperti ini. Terus berbagai alat mereka juga punya di sana. Lalu kemudian mereka punya bedhead yang cukup komplit di situ, yang untuk pasien yang ada di sini. Ini contoh dari apa penyimpanan obat dan sebagainya. Mereka mengatakan maaf ini anu apa tidak rapih dan sebagainya. Tapi yang sangat menarik adalah ketika satu obat ditarik gitu, lalu langsung pada inventory ada pengurangan jumlah obat itu gitu. Jadi menarik ininya apa sistem sistem IT-nya juga bagus. Nah, di dekat IGD ada radiologi. Ini radiologi yang di Mayo Clinic yang ada di dekat IGD itu. Baik. Yang kedua, kita akan bicarakan tentang operating theater. Maaf, saya mohon izin, ini ada WhatsApp yang urgent. Saya boleh ini dulu ya, buka dulu ya. Maaf, maaf sekali. Sendiri, Pak. Ya, Oke, Pak. sebentar.
Oke, maaf sekali. Ya, jadi ini kebetulan pas ada janjian saya harus ketemu orang, ternyata pindah hari Rabu dari Selasa, terus sudah oke, udah clear gitu untuk ini rumah sakit di Jakarta. Baik, yang kedua ini tentang kamar operasi. Pertama nanti akan ada pengantar dulu, terus klasifikasi, terus mungkin ada skema pasien. Seperti tadi juga kita lakukan alurnya pada instalasi bagaimana, hubungan fungsionalnya bagaimana, kebutuhan ruang, persyaratan dan prasarana. Yang menarik mungkin yang ke-8, karena kita punya beberapa contoh kamar operasi berdasarkan fungsi. Jadi kalau untuk operasi bedah saraf, untuk operasi apa, dan sebagainya. Terakhir adalah best practice-nya. Baik, kita mulai saja. Jadi ruang operasi pada dasarnya akan memiliki lingkungan yang safe dan control gitu. Sehingga ketika dioperasi tidak terjadi infeksi, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu dimulai dari pre sampai post. Jadi mulai dari anestesi sampai post recovery gitu. Jadi pasti kita akan memiliki pre-op. Pre-op ini biasanya jumlahnya sama dengan kamar operasi. Kemudian kita punya post-op kalau sudah selesai. Ini jumlahnya sama dengan 1,5 kali kamar operasi. Ya. Nah, jumlah kamar operasi itu sendiri berapa? Kita belum punya standar, tapi saya punya rule of thumb. Jadi rule of thumb itu apa ya? Ancer-ancer kira-kira. Misalnya kita punya rumah sakit 100 bed, maka kamar operasinya biasanya 1:50. Jadi 100 bed berarti kira-kira dia punya dua kamar operasi. Berarti dia punya dua pre-op, terus dia punya tiga post-op gitu. Misalnya 200 bed gitu. Berarti dia punya 4 kamar operasi, punya 4 pre-op, dan punya 6 post-op gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya dia 500 bed gitu, berarti 500 dibagi 50. Kita punya 10 kamar operasi, kita punya 10 pre-op, dan kita punya 15 post-op. Itu kira-kira apa rule of thumb-nya gitu. Itu belum bisa kita buktikan secara apa ya ilmiah gitu, tapi secara umum biasanya oke. Nah, cuma yang secara umum ini pasti akan selalu akan berbeda sesuai dengan Center of Excellence yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi contohnya, ketika rumah sakit itu salah satu Center of Excellence-nya adalah bedah syaraf. Oh ya, berarti banyak nanti. Dan akan banyak kamar operasi untuk bedah syaraf. Atau ternyata bedah matanya cukup maju. Oke, berarti untuk bedah mata akan ada beberapa ruang dan itu perlu ada beberapa hal yang ada di sana. Itu yang kira-kira perlu kita apa, pikirkan mengenai jumlah. Kedua, sesudah itu akan ada best practice dan Permenkes tentang ukuran. Ukuran untuk operasi mata itu 5x5 kira-kira. Untuk operasi minor kira-kira 6x6. Untuk operasi umum kira-kira 6x7. Untuk operasi mayor kira-kira 7 lebih sedikit kali 7 lebih sedikit. Gitu. Kira-kira seperti itu. Lalu dari best practice itu akan ada pada dasarnya bukan cuma itu, tapi ada umum, ada yang kardiak. Nah, kardiak ini akan berbeda karena nanti akan ada mesin yang untuk heart and lung ya, apa jantung dan paru. Lalu untuk neurologi pasti harus ada di situ untuk bedah syaraf. Pasti harus sangat-sangat steril gitu, sangat-sangat steril di sini. Lalu untuk sudah barang tentu neurologi ini sangat bersih gitu. Berbeda dengan misalnya gastrointestinal yang mungkin di situ malah justru tidak semua hal bersih di sana. Lalu kemudian ada yang untuk onkologi, ada untuk ortopedi, ada untuk urologi dan sebagainya.
Ini rumah sakit untuk kamar operasi untuk kamar operasi minor. Jadi di sini cuma 6 kali 6 gitu. Ini di pedoman teknis ruang operasi. Jadi sebetulnya semua ruang itu sudah ada pedoman teknisnya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal mencari, itu sudah ada di internet. Lalu ketika kalau Bapak Ibu mungkin suatu waktu ke Jakarta, mohon mampir ke lantai 5 Kemenkes, nanti ketemu dengan Bu Dona, Bu Romadona. Terus kemudian tanya ke Bu Romadona, Bu, katanya Pak Adi ada ini, ada apa buku tentang tentang panduan untuk kamar operasi, ICU apa-apa. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan buku itu. Nah, itu isinya juga sama sebetulnya. Kalau kita download juga sama kok. Jadi sebenarnya nggak perlu minta ke sana, kita download aja, ngeprint semuanya, terus habis itu kita jilid sendiri juga udah beres. Jadi ini kira-kira kalau untuk operasi minor, di mana pada dasarnya yang juga jadi isu adalah untuk penghawaannya. Karena penghawaannya nanti pasti satu harus steril dengan nanti ada HEPA filter. Yang HEPA filter itu macam-macam. Ada yang kemudian sangat steril, misalnya tadi bedah syaraf. Ada yang mungkin steril biasa gitu. Ada yang mungkin bahkan agak kotor pun masih oke gitu. Tapi dia akan keluar dari atasnya ini dan kemudian dia turun dengan laminary airflow gitu. Jadi yang turun tegak lurus ke bawah dan kemudian dia akan diserap ke area-area yang ada di kiri kanan di sini. Dan kemudian jadi dari atas ke bawah lalu ke bawah samping yang ada di sana. Kalau menurut standar mereka itu akan ada eh, 3 pintu gitu. Tapi saya lebih suka kalau ini bukan pintu, tapi pas box. Jadi pas box itu adalah satu box yang kemudian di situ bisa kita ada di dalam, lalu itu kita bisa plug gitu, kita keluarkan gitu. Jadi dari dalam bisa kita keluarkan ke sana. Terus di sana, di sini ada apa selasar kotor, lalu dari selasar kotor itu akan diambil dan dibawa ke sana. Nah, di standarnya memang ada 2 pintu. Yang pertama adalah untuk dokter, yang ini sesudah scrub up gitu, beliau bisa masuk di sana. Yang satu lagi yang untuk pasien di sini. Nah, dokter pasti akan ada jendela yang bisa melihat pasien ketika beliau scrub up gitu. Cuma saya lebih sering membuat dengan 1 pintu saja sebetulnya. Nah, ini juga perlu kita pikirkan juga, kita lihat saja. Di Mayo Clinic lebih menarik lagi karena ada lagi pintu, kalau ini benar pakai pas box, lalu dokter, sebentar, dokter itu, ya dokter juga ada pintunya, lalu, oh ya ada pintu ini, ya betul 2 ini juga di Mayo Clinic. Nah, ini eh, sama juga untuk ruang operasi umum, hanya bedanya besaran ruangnya yang lebih besar. Lalu untuk operasi mayor ini lebih besar lagi, yang 50 meter persegi. Kalau tadi adalah 42 meter persegi. 7 kali 6 kali 7 lah kira-kira ya. Mungkin. Lalu kalau ini kira-kira sekitar 7,2 kali 7,2 gitu bisa. Terus, nah, ada area-area yang kemudian akan menjadi ya betul-betul steril gitu. Nah, kalau di Australia mereka melihatnya ada area steril betul dan ada area yang masih bisa untuk menyimpan macam-macam barang-barang gitu. Termasuk di Mayo Clinic saya melihat ini yang barang-barang yang di sekitarnya itu banyak sekali gitu di sana. Nah, itu yang juga mungkin perlu kita lihat. Ada beberapa perbedaan itu. Tapi area ini harus steril pasti. Lalu biasanya mereka punya 2 pendant, yang satu pendant yang untuk anestetik, yang satu pendant yang untuk surgical. Jadi, jadi misalnya yang satu di sini yang untuk anestesi,
satu di sini yang dipakai untuk surgical. Lalu kemudian biasanya mereka akan banyak ada display screen kalau yang ada di Amerika dan sebagainya. Lalu kemudian ada kamera dan seterusnya. Ya, ini kira-kira alurnya. Jadi mungkin kita bisa ini ya, ini alurnya. Oke. Nah, di dalam kamar operasi sendiri ada berbagai alur pada dasarnya gitu. Jadi akan ada dari pasien yang ada dari sini, lalu ada dari dokter dan paramedik yang ke sana, lalu ada alur barang, barang kotor, kemudian sesudah melewati CSSD, kemudian barang jadi barang bersih gitu. Nah, tiga alur ini semestinya akan berbeda. Jadi kita memiliki untuk pasien itu yang biasa, lalu kemudian paramedik dan dokter mereka punya zona, yang zona itu dipakai untuk paramedik yang ada sebentar mana? Oh, mengirimkan link absensi. Oke. Ini juga mohon saya dibantu, maaf sekali. Termasuk difotokan nanti ya kalau boleh. Maaf saya sering gaptek gitu. Eh, Lalu kemudian sesudah selesai, nah itu baru kembali lagi. Nah, di sini kita biasanya paling tidak perlu ada ruang untuk dokter, itu dokter bedah. Lalu pasti juga di ICU pasti ada untuk dokter anestesi, tapi dengan apa? Dengan spesialisasi untuk menangani ICU dan itu harus berdekatan kalau bisa OK dan ICU dan syukur-syukur malah alur sterilnya bisa berhubungan, bisa berlanjut begitu sehingga dari OK bisa ke ICU, dari ICU bisa ke OK. Nah, yang juga perlu kita pikirkan adalah di mana mereka ganti baju, di mana mereka ini dan sebagainya. Lalu yang juga kita perlu pikirkan adalah ruang untuk memberi eh, apa info concern ya secara medis. Jadi ketika sedang dibedah mungkin ada sesuatu hal lalu kemudian harus cepat-cepat memberi kabar untuk dilakukan persetujuan lalu kemudian harus kembali lagi. Nah, ruang itu kadang-kadang diminta ruangnya sendiri ada separuh yang tetap berada di area steril. Jadi dokter bisa dari sana sementara di sebelah sisi satunya akan ada keluarga pasien gitu. Dan mereka belum tentu akan berada dalam satu pengudaraan yang sama gitu. Jadi ada pembatasnya kaca atau apa, tapi kemudian mereka bisa saling bicara dan bisa saling memahami. Ya, berikutnya, oh, diam. Ya. Ini hubungan fungsionalnya seperti yang ini. Jadi sekali lagi ada kalau menurut apa? Menurut yang standar ini itu juga mirip seperti yang ada di Mayo Clinic saya lihat. Jadi apa? Antara alur bersih dan alur kotor itu juga tidak dibedakan gitu. Mereka di sana di Mayo Clinic mengatakan lah barang kotornya kan bisa kita masukkan box. Lalu kalau sudah masuk box, yang box itu kedap gitu, ya udah nggak ada kontaminasi kemana-mana gitu. Nah itu yang berbeda juga dengan kita. Jadi di sini kita nggak melihat alur kotor kalau di sini. Nanti saya tunjukkan juga di denahnya Mayo Clinic. Kebetulan kami juga masuk dan kemudian saya nanti ada contohnya juga. Tapi yang akan selalu ada malah justru dari area steril itu harus bisa menuju ke masing-masing kamar operasi. Sementara dari sana apa si pasien, oh sorry sorry, duh, eh, ya
Maaf, maaf. Memang sebetulnya paling enak tatap muka sih sebetulnya. Karena kalau tatap muka, anu apa, pen saya nggak pernah bermasalah. Tapi nggak apa-apa kok. Oke, ini yang tadi, terus ya, ini oke, ini mungkin nggak terlalu. Ada persyaratan-persyaratan dari Permenkes ya, kita bisa baca di sana. Lalu untuk persyaratan, nah ini yang saya tadi sampaikan untuk, oh ya, terima kasih Bu Dokter Rohmi untuk screenshotnya. Eh, jadi ini yang apa bed operasinya, lalu udara itu dari atas, tapi keluarnya akan melalui kotak-kotak yang ada di sana. Dan kita punya ISO macam-macam ini, yang kemudian biasanya untuk operating theater kita pakai ini, kemudian untuk koridor kita menggunakan yang ini. Ini beberapa peralatan yang ada di kamar operasi. Lalu kemudian ada apa area yang untuk clearance gitu. Jadi mesin dan sebagainya di mana, lalu kemudian yang movable di mana, lalu harus ada circulation pathway yang harus selalu bebas sehingga eh, orang harus bisa ada di situ dan area yang oranye tua itu yang tempat staf dan dokter bekerja di situ. Nah, ini contoh untuk bagaimana kita kalau menuju ke ruang pre-op, di sini sudah apa udaranya sudah ada tekanannya sehingga kalau ini dibuka udaranya akan keluar ke sana. Sementara kalau ini dibuka, tekanan yang di sini lebih besar lagi dari yang di sini. Jadi ini saya sebut satu, ini saya sebut dua. Jadi udaranya ke sana. Lalu kalau ini dibuka, nah ini lebih besar lagi. Ini yang saya sebut tiga. Jadi dari sini udaranya ke sana. Sehingga selalu tidak akan ada yang mengkontaminasi kamar operasi. Kalau di Indonesia, kita pasti punya dirty corridor yang ada di belakang. Jadi barang kotornya akan dibuang ke apa pas box, lalu pas box itu disorong ke sana, lalu kemudian diambil oleh tim yang ada di sana. Sesudah selesai operasi, pasien akan ke sana ke recovery room yang jumlahnya kira-kira 1,5 kali dari ini. Masing-masing preparation room dan recovery room ada airlocknya. Jadi dari luar harus melalui airlock dulu, mungkin berganti bed misalnya, lalu kemudian baru ke ruang itu. Di sini juga begitu, mungkin dia akan berganti bed di situ, baru dibawa ke ruang rawat inap dan sebagainya. Nah, ini persyaratan yang ada. Kami coba buat dengan gambar yang lebih mudah untuk teman-teman gitu ya. Jadi bahwa floor to floor itu paling tidak 4,7 Nggak kaji tuh, Bu. ya. Tapi saya biasanya pakai Hah? 5 Kan meter maghrib. biasanya. Sementara tinggi plafon itu kira-kira 3 meter dari lantai. Jadi yang 2 meter lagi yang saya pakai di atasnya, itu yang dipakai untuk berbagai alat yang ada di sana. Untungnya sekarang, tapi minimal 1,7, jadi 4,7 dikurangi 3 kan, itu. Untungnya sekarang sudah ada ininya sendiri, apa? Suppliernya sendiri. Kalau saya lebih suka, kalau misalnya Anda membuat rumah sakit, saya lebih suka bahwa ini lalu kita bilang supplied by owner, jadi SBO, supplied by owner, disuplai oleh pemilik gitu. Dengan disuplai oleh pemilik, maka keseluruhannya mulai dari penghawaannya, AHU-nya, kemudian dindingnya, lantainya, kemudian berbagai colokan dan sebagainya, itu nanti oleh produsennya dari Modular Operating Theater MOT, Modular Operating Theater. Nah, nanti mereka yang akan bertanggung jawab. Kenapa saya lebih suka begitu? Karena kalau itu saya serahkan ke kontraktor umum belum tentu bagus dalam membuat ini. Itu satu. Kedua,
Kalau mereka ingin membuat hasil yang bagus, biasanya juga mereka teruskan lagi ke kontraktor khusus itu, MOT itu. Jadi cuma nambah-nambah biaya aja buat kita. Ketiga, kalau kita langsung serahkan ke kontraktor MOT, Modular Operating Theater, kita bisa tawar-menawar tentang waktu service. Jadi, kalau kontraktor umum, biasanya service untuk bangunannya cuma sekian bulan gitu. Kalau ini kita bisa mintakan sekian tahun gitu, lebih panjang. Nah, itu keuntungannya. Jadi satu dari biaya, dua dari kualitas, tiga dari waktu gitu. Memang terus harganya tidak murah ya, sekitar 2 miliaran gitu satu kamar operasi. Tapi dibanding kita beli sendiri-sendiri, nanti belum tentu joinery-nya bagus, belum tentu udaranya cocok dan sebagainya. Kalau saya lebih suka ini jadikan supplied by owner. eh Di sini ini juga suhu, peralatan, pencahayaan dan sebagainya disebutkan di situ. Nah, ini beberapa contoh dari ini. Antara lain kita lihat di sini untuk membuka pintu dengan apa? Dengan kaki gitu sehingga tangan kita yang sudah scrub udah nggak kotor lagi gitu. Ini area untuk scrub sehingga ketika kita scrubbing di sini kita bisa sambil melihat yang ada di dalam seperti apa. Lalu ini kamar operasinya. Jadi kita bisa punya beberapa hal yang berkaitan dengan anestesi maupun yang berkaitan dengan operasi itu sendiri. Kalau pada zaman sekarang biasanya anestesi dan operasi dilakukan langsung di dalam kamar operasi itu. Jadi akan ada apa operating table, ada display screen dan ada pendant yang baik untuk anestesi maupun untuk surgical. Ini yang untuk bedah jantung. Untuk bedah jantung di situ kita akan memiliki dengan area sekitar 60 meter persegi dan satu yang khusus adalah kita punya ini heart lung machine gitu. Karena itu memang diperlukan untuk bedah jantung. Lalu kemudian ini salah satu ilustrasinya. Ini yang heart lung-nya tadi. Lalu kemudian kita punya surgical light dan sebagainya di situ. Ini yang untuk ortopedi, jadi untuk bedah tulang, di mana ada dua tambahan monitor arms, kemudian ada high requirement untuk bacteria free dan ini. Terus di sini alat-alatnya memang banyak alat-alat yang apa ya dimainkan oleh Pak Dokter atau Bu Dokter yang dengan mungkin perlu dengan tenaga dan sebagainya di situ gitu. Kadang-kadang ada C-arm dan sebagainya. Kemudian kalau untuk neurologi itu ada sendiri juga. Lalu biasanya ada mikroskop yang ada di sana. Kemudian dia perlu bakteria free juga dan sebagainya. Nah, ini kita memiliki mikroskop surgical yang terus ada apa displaynya gitu yang bisa memantau pasien. Lalu untuk gastrointestinal atau endoskopi gitu ini ilustrasinya. Kemudian untuk urologi itu juga ada sendiri dan untuk mata, untuk oftalmologi. Kalau ini tidak terlalu besar kamar operasinya. Jadi dia bisa menggunakan area yang lebih kecil. Nah, lalu kemudian di kemudian hari mulai ada hybrid. Jadi yang ada untuk MRI scanning dan sebagainya gitu. Lalu kemudian di situ kita sebentar ada gambarnya kok. Nah, ini. Jadi ada sliding gantry gitu. Di mana di sliding di sini pasien ini bisa terus ke sana masuk ke dalam ini
di scan di situ gitu, sambil dia dioperasi di sini gitu. Dan itu merupakan suatu yang mungkin menarik juga untuk kita lihat, salah satu contoh. Dan yang baru-baru adalah yang operasi dengan robotik dan sebagainya, itu juga sesuatu hal yang mungkin menarik juga. Nah ini tadi yang kemudian melalui ini menuju ke sana. Ini yang ada realnya itu. Mhm. Ya. Nah, ini yang ada di Mayo Clinic. Jadi ini kamar-kamar operasi, ini juga kamar-kamar operasi. Ini yang area untuk layanan. Jadi ini melayani kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ini yang kemudian dari sini akan datang ini. Ini juga begitu sama, juga begitu sama. Jadi area yang kuning itu yang dipakai untuk melayani area tersebut. Dan dia akan satu lantai dengan ICU. Yang ICU itu ada di sini. Nah, bedanya dengan ICU kita, ICU mereka itu, Bapak Ibu bisa melihat di sini, ada kamar mandinya semuanya. Jadi, jadi mereka beda dengan kita. Kita selalu mengasumsikan bahwa orang kalau sudah di ICU pasti sudah pakai kateter gitu. Ini enggak. Ya kalau mereka bisa kencing sendiri, kenapa tidak gitu? Loh kan itu kotor. Ya kan itu akan dibersihkan, terus itu tertutup, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi memang berbeda pandangannya dengan kita. Demikian juga di sini. Di sini barang bersih, barang kotor ya lewat situ. Cuma yang barang kotor berada dalam box tertutup rapat. Sementara barang bersih yang tidak berada dalam itu. Nah, sementara kalau di kita peraturannya sendiri sudah beda. Jadi peraturannya memang harus ada alur kotor dan alur bersih. Ya, baik. Terakhir tentang intensive care unit atau ICU. ICU ini sekarang aturannya itu 6% dari jumlah pasien. Lalu kemudian yang non ICU ada 4%. Ini ada HCU, ada kemudian ICCU gitu. Lalu kemudian ada juga yang PICU, ada yang NICU gitu. Tapi yang 6% ini yang ICU beneran, yang kemudian di situ eh, perlu ada alat yang untuk pernafasan yang memang cukup mahal. Nah, itu yang kemudian biasanya menjadi satu kesulitan bagi rumah sakit kita. Ya, nanti kita bahas, tapi ini. Oh ya, selain ini yang juga sering jadi masalah adalah isolasi. Banyak orang menganggap isolasi itu masih perlu 10%. Padahal kalau saya tidak keliru, sekarang sudah tinggal 5% sekarang. Jadi sudah nggak lagi 10%. Dan 5% itu pun kalau saya mendesain, biasanya saya siapkan dengan sesuatu yang tertutup, ada airlocknya, tapi pada waktu tidak ada wabah, tidak ada apa-apa, kan sering kosong. Ya sudah dipakai untuk pasien biasa. Demikian juga bagaimana dengan ini apa area-area yang awalnya untuk infeksi, tapi kita tetap harus siap untuk infeksi. Baik. Jadi ICU sebetulnya pada dasarnya untuk critically ill patients who require invasive life support gitu. Terus tingkat medik dan nursing care yang tinggi dan kompleks treatment gitu. Nah ini kita lihat contoh-contohnya yang ada di sana. Ini yang pakai eh, tirai kebetulan. Tapi nanti kita juga bisa melihat yang pakai kubikel dari kaca. Nanti kalau yang pakai kubikel ada perbedaannya untuk luasan ruangnya. Tentu saja, karena kalau yang ini ketika dokter bekerja, dia masih bisa agak ke sana-sana dikit. Kalau kaca udah nggak bisa anu lagi gitu. Ini alurnya seperti yang tadi juga. Ini juga sama dan sama seperti tadi. Sebisa mungkin ada nurse station yang bisa mengawasi semuanya. Dan kalau mereka biasanya menaruh isolasi itu di area-area ujung yang tidak ini. Kadang-kadang ini punya akses sendiri, kadang-kadang area isolasinya.
Nah, ini adalah apa yang tadi saya ceritakan. Jadi keseluruhan untuk intensive care adalah 10%, tapi ICU-nya 6%, yang 4% itu yang PICU, NICU, ICCU, dan sebagainya. Sehingga kita bisa hitung kalau 250 berarti intensive care-nya berapa, ICU-nya berapa, dan sebagainya. Kalau 100, intensive care-nya segini, ICU-nya 6, dan seterusnya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Nah, persyaratan dan sarana prasarananya. Kalau ukuran ruang, itu kalau dengan kubikel, itu paling tidak 4 kali 4. Tapi kalau dengan tirai, itu 3 kali 4, gitu. Jadi ada perbedaan di mana untuk kesananya ini kan 4 meter sudah kita setujui. Tapi kalau tirai itu cukup 3 meter. Jadi di sana ada 1 meter, 1 meter, walaupun pada dasarnya nggak sampai 1 meter karena ini juga tidak hanya 1 meter saja. Tapi kalau untuk dengan kupikal kaca ini tentu saja harus lebih lebar lagi supaya ketika dokter menolong si pasien dia bisa eh, bagian belakang tubuhnya tidak terkena kaca yang ada di sana. Tentu saja hal-hal yang lain juga ada, misalnya komponen bangunannya tidak poros dan sebagainya, bahan tirai juga tidak poros dan sebagainya. Lalu kemudian ada hal-hal yang berkait dengan apa, misalnya untuk eh, flow meter oksigen, untuk suction, untuk vakum, dan sebagainya. Ini salah satu yang kami pernah ya siapkan untuk memudahkan observasi dengan pelingkup kaca. Jadi di Rumah Sakit Madi Rahayu. Lalu kemudian ini juga sebuah rumah sakit di Indonesia, di Madi Rahayu juga. Lalu ini contoh yang pakai tirai. Kemudian kita bisa melihat kalau untuk standar internasional itu kira-kira berapa, lalu kalau untuk standar kita itu kira-kira berapa. Fungsinya sendiri ada beberapa macam seperti itu. Ya, ini klasifikasinya ada beberapa macam dari ICU. Lalu ya kita bisa melihat bahwa ini kalau di Mayo Clinic gitu seperti ini juga sama ada nurse station yang bisa mengawasi di sana. Jadi jarak antar bed gitu minimal 3 meter gitu. Sehingga pada dasarnya kan kalau ini 3 meter, maka jarak antar bed juga kira-kira 3 meter gitu kan. Hmm, kira-kira seperti itu. Kalau pembatasnya berupa partisi eh, kain dan sebagainya. Nah, ini yang ada di Mayo Clinic. Yang ada di Mayo Clinic semuanya akan punya kamar mandi gitu. Jadi berbeda dengan kita yang tanpa kamar mandi, mereka semuanya punya kamar mandi. Dan kemudian dari sini ada area untuk nurse yang bisa melihat ke sana masing-masing, ke kanan dan ke kiri. Walaupun ada area untuk nurse yang ada di sini, yang ada di sini, sorry, ada di sini dan sebagainya. Nah, areanya sendiri biasanya dipisahkan kalau di sana family memang bisa masuk gitu. Kan ada toilet, ada area family, tapi ada area patient di sini dan ada area untuk caregiver dari sini yang kemudian ke sana. Ya, itu kira-kira Bapak dan Ibu, ini lampirannya itu hanya dari apa? Dari Permenkes yang saya ketahui begitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat ini. Lalu mungkin ini mohon maaf sekali saya ternyata ada sesuatu yang harus saya lakukan, tapi nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan, monggo kita ada tanya jawab sebentar. Tapi habis itu mungkin mohon maaf saya terpaksa undur diri agak lebih cepat boleh ya, karena
kebetulan ini harus ada sesuatu yang harus saya lakukan. Ya, baik. Monggo Bapak Ibu. Mari kalau ada tanya jawab, sejauh saya mampu, saya akan berusaha untuk menjawab. Kalau saya nggak mampu, nanti saya coba cari dulu, baru nanti saya email atau saya WhatsApp. Monggo Bapak Ibu. Atau mungkin dari Bapak dan Ibu juga nggak ada ya. Kebetulan mungkin apakah malah justru akan ada acara juga sesudah ini, monggo juga. Jadi eh, kalau saya sih begitu. Jadi Sebentar tak tanya. oh silakan silakan Ibu Elitas. Bapak Adi, selamat sore. Selamat Mau sore. nanya Bapak, untuk IGD, ICU gitu, Ya, eh, konsep Green Hospital untuk IGD, ICU dan yang Bapak terangkan ini tadi itu seperti apa gitu, yang green. paling ideal. Ya, saya kalau udah yang medik sentral gitu udah nggak mikir green Bu, udah pakai standarnya aja pokoknya. Gini, green itu biasanya kita pakai untuk area-area yang outpatient, misalnya poliklinik, misalnya juga inpatient rawat inap, lalu untuk area untuk apa breaking pada waktu istirahat dan sebagainya. Tapi kalau saya, OK, ICU, VK, Perina, emergency, radiologi, itu hal-hal yang menurut saya harus dengan standar medik tertinggi. Jadi kalau saya ya sudah kita ikuti saja dari Kemenkes bagaimana, dan kemudian kalau kita punya standar yang lebih baik lagi dari secara internasional, kita juga ikuti itu. Mungkin begitu, Ibu. Eh, Mohon maaf, mungkin malah agak beda ya, maksudnya eh, karena memang ya kalau saya lebih melihat untuk hal ini keselamatan pasien nomor satu. Jadi udah kita nggak mikir lagi hal-hal lain gitu. Jadi ini ya untuk flow dan Nah, efisiensi operasionalnya, ini efisiensi energinya juga ini ya Bapak, lebih fokus untuk untuk pasien keselamatan aja dan ya. ya Ya. untuk well-beingness dari pasien, betul Ibu. Nah, itu sekali lagi itu yang menurut saya bisa dicari di internet yang sudah keluar dari Permenkes. Bukan Permenkes, pokoknya dari Kemenkes mereka sudah melakukan membuat peraturan-peraturan itu. Jadi kita cari saja misalnya peraturan kamar operasi dari Kemenkes, peraturan ICU Kemenkes, peraturan apa Kemenkes, terus kita kumpulkan gitu. Saya punya buku seperti itu, saya kumpulkan sendiri, tapi saya juga punya yang dari apa lantai 5 Kemenkes, terus saya punya lagi yang dari standar-standar internasional. Ya untuk kita koleksi agar kita bisa lebih tahu apa-apa yang di situ dan apa perbedaan, apa persamaannya. Mungkin begitu, Ibu. Mm-mm. Terima kasih Pak Terima Adi. kasih, Ibu. Ya, Ibu kan yang dari UNER ya. Heeh. Ya. Iya. Nanti mudah-mudahan apa pembangunan yang berikutnya bisa hebat nanti dan semoga semuanya bisa makin baik gitu. Mm. Amin. Terima Baik, kasih ya. Pak Adi. Bapak Ibu yang lain, ya. Atau mungkin kalau sudah nggak ada, eh, ini karena sudah pertemuan terakhir, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin masih perlu dibicarakan, monggo silahkan Ibu Rohmi itu memiliki nomor WhatsApp saya. Saya bisanya di WhatsApp, kalau di telepon biasanya nggak saya angkat. Eh, Lalu kemudian kalau misalnya perlu standar apa, insya Allah saya siap untuk kirimkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi mungkin di Surabaya atau di mana. Atau mungkin nanti waktu acara Persi, mungkin kita juga bisa ketemu juga di Surabaya. Eh,
Selamat beribadah dan mungkin makan, Bapak Ibu. Eh, ini sesi saya yang terakhir. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih. kasih, Terima Pak. kasih Pak Ade.